Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Sultan Sumbing, saya dari kelas 10 IPA 7. Video ini tentang penjelasan klasifikasi makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan untuk mempermudah mengenal keanekaragaman makhluk hidup ke dalam beberapa kelompok. Dan kemudian dalam video ini akan membahas tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaannya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan perbedaannya. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan morfologi dan anatomi. Dan yang keempat, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan biokimia. Dan yang kelima, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaatnya. Kemudian kita akan membahas takson dalam klasifikasi. Yang pertama, takson dalam klasifikasi itu kingdom atau kerajaan. Kingdom atau kerajaan yaitu suatu tingkatan yang paling atas ataupun suatu tingkatan yang paling tinggi dalam takson makhluk hidup. Contohnya seperti kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, kingdom Monera, dan kingdom Fungi. Kedua, divisi. Divisi merupakan urutan taksonomi di bawah kingdom, tetapi digunakan dalam klasifikasi tumbuhan. Contohnya seperti Bryophyta atau lumut, Pteriodophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Yang ketiga, kelas. Contohnya monokotil dan dikotil. 4, ordo atau bangsanya. Contohnya Carnivora, Galliformes. Kelima, famili atau suku. Contohnya kalau tumbuhan seperti suku rerumputan, kalau hewan dia seperti Canidae atau keluarga kucing. Yang keenam, genus atau marga. Contohnya bawang merah atau Allium sativum dan bawang putih Allium cepa. Kedua bawang tersebut berada dalam satu genus atau dalam satu marga, yaitu Allium. Spesies atau jenis. Contohnya Oryza sativa atau biasa disebut dengan padi, dan Zeamais, jagung. Sedangkan kalau hewan dia sama seperti tumbuhan, tetapi cuman bedanya divisinya diganti dengan filum. Sistem tata nama merupakan aturan penamaan baku bagi setiap makhluk hidup yang biasanya terdiri dari dua kata dari sistem taksonomi dengan mengambil nama genus dan spesies. Dan perkembangan sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi makhluk hidup sudah dikenal sejak dulu. Ahli filosof Yunani Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Namun, keberadaan organisme mikroskopi belum dikenal pada saat itu. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus mengalami kemajuan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu satuan kelompok besar yang disebut kingdom. Sistem kingdom yang pertama diperkenalkan oleh Linnaeus. Sistem kingdom pun terus mengalami perubahan dan perbaikan hingga sekarang dan sering menjadi pro dan kontra bagi para ilmuwan. Yang pertama, sistem kingdom bagi menjadi dua, yaitu kingdom Animalia atau dunia hewan dan kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Sistem ini dikembangkan oleh ilmuwan Swedia, itu oleh C. Linnaeus pada tahun 1735. Dua, sistem tiga kingdom terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kingdom Animalia atau dunia hewan. Kedua, kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Tiga, kingdom Protista, yaitu organisme bersel dan organisme multiseluler sederhana. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Jerman oleh E. Haeckel pada tahun 1866. 3. Sistem 4 kingdom bagi menjadi 4, yaitu yang pertama kingdom Animalia, dunia hewan. Yang kedua kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Yang ketiga kingdom Protista, dan yang keempat kingdom Monera. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika Herbert Copeland pada tahun 1956. Kemudian sistem 5 kingdom terbagi menjadi 5. Yang pertama,
sistem kingdom Animalia atau dunia hewan. Yang kedua, kingdom Plantae, dunia tumbuhan. Yang ketiga, kingdom Protista dan kingdom Monera, dan kingdom Fungi atau dunia jamur. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika, oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Kemudian sistem 6 kingdom terbagi menjadi 6. Yang pertama, kingdom Animalia atau dunia hewan. Yang kedua, kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Yang ketiga, kingdom Protista. Kemudian kingdom Mycota atau dunia jamur. Kemudian kingdom Eubacteria dan kingdom Archaebacteria. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika, oleh Carl Woese pada tahun 1977. Identifikasi makhluk hidup adalah upaya mencocokkan suatu jenis makhluk hidup dengan kategori tertentu yang telah diklasifikasikan dan diberi nama secara ilmiah oleh para ahli. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.